Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Melia Gata dan Hilma Maharani, program studi perbankan syariah kelas C semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Business Analytics Big Data and Visualization yang diampu oleh Ibu Hasmita MSI. Dalam video ini, kami akan menjelaskan faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kolektabilitas debitur dengan menggunakan metode regresi logistik dan melakukan prediksi data baru dengan menggunakan metode klasifikasi random forest. Ini data yang akan digunakan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kolektabilitas debitur. Nah, ini variabel Y-nya yaitu kolektabilitas debitur. Kemudian variabel X-nya di sini ada X1, rasio profit terhadap aset. Kemudian variabel kedua, plafon kredit per total aset. Kemudian variabel ketiga, rasio hutang terhadap aset. Variabel keempat, total sales per total aset. Variabel kelima yaitu tingkat suhu bunga kredit. Variabel keenam, rasio plafon kredit. Variabel ketujuh, jangka waktu kredit. Variabel ke-8, sektor ekonomi. Yang ke-9, rasio working capital terhadap aset. Yang ke-10, rasio earning terhadap aset. Yang ke-11, rasio book value terhadap liabilitas. Variabel ke-12, jangka waktu kredit. Kemudian yang ke-13, jenis kelamin. Nah, tujuan kita yaitu untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh terhadap kolektabilitas debitur. Baik, ini langsung kita input datanya. Ini kita namai dengan data bank. Kita kontrol enter. Nah, ini masuk datanya, ada 12.459 observasi dari 14 variabel. Kemudian, kita memprediksi nilai hilang atau NA. Lalu kita mengambil variabel Y atau variabel kolektabilitasnya pada data bank. Kemudian kita summary. Nah, ini dia hasilnya. Dari output ini bisa kita lihat di kolektabilitas ini terdapat dua kategori, yaitu bad dan good. Bad ini ditandai dengan 1 dan good 0. Jadi untuk kategori bad ada 314 dan kategori good ada 12.145. Dan juga kita dapat nilai dari masing-masing variabel. Nilai minimum, median, min, dan nilai maksimum. Kemudian lanjut untuk melihat pengaruh dengan menggunakan metode regresi logistik. Yang pertama kita membuat modelnya terlebih dahulu. Kita namai dengan model prediktif. Kita kontrol enter. Kemudian kita untuk melihat tingkat signifikannya kita summary. Nah, dari output ini bisa kita lihat faktor mana saja yang berpengaruh terhadap kolektabilitas debitur, yaitu ada 4 variabel. Variabel pertama yaitu variabel plafon kredit per total aset, kemudian variabel total sales per total aset, variabel jangka waktu kredit, dan variabel jangka waktu kredit. Dan variabel yang berpengaruh signifikan ada 3, yaitu variabel plafon kredit per total aset, variabel jangka waktu kredit, dan variabel jangka waktu kredit. Dan variabel total sales per total aset berpengaruh namun tidak signifikan.
Kemudian lanjut untuk memprediksi data baru dengan menggunakan metode klasifikasi random forest, yaitu yang pertama partisi data. Kita panggil terlebih dahulu package karetnya. Nah, kemudian kita buat data baru dengan nama dataku. Dimana kita membuat model menggunakan data train dan menguji model menggunakan data testing. Nah, ini masuk dataku. Kemudian kita input juga data trainnya. Nah, kemudian data testingnya juga. Kemudian untuk mengetahui banyaknya observasi pada data training. Nah, ada 9.968 observasi pada data training. Kemudian banyaknya observasi pada data testing ada 2.491. Kemudian kita summary data bank pada bagian variabel Y atau variabel kolektabilitas. Nah, di mana good tadi ada 12.145 dan bad tadi ada 314. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilma Maharani. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Amelia Agata. Jadi karena kategori atau kelas pada variabel Y atau kolektabilitas, maka dilakukan undersampling. Terlebih dahulu kita panggil package GBM dan random forest. Kemudian melakukan undersampling dan sekaligus melakukan klasifikasi dengan menggunakan metode random forest. Jadi di sini sudah muncul data baru dengan nama downtrain. Kemudian kita melihat tingkat akurasi dari model random forest. Selanjutnya, menggunakan model random forest untuk memprediksi data baru. Jadi pada bagian ini tadi kita menggunakan data baru dengan nama bank 02. Kemudian kita view. Nah, maka ini muncul datanya. Jadi di sini pada bagian variabel kolektabilitas kita belum mengetahui nilainya. Maka dari itu, kita menggunakan model random forest untuk memprediksi data baru. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di dalam data bank 2 terdapat 5.339 observasi dengan 14 variabel. Kemudian kita akan menduga data hilang. Selanjutnya, kita akan memunculkan hasil prediksi atau nilai dari variabel Y pada data bank 2 yang belum ada tadi. Kita Ctrl Enter. Yang terakhir, kita simpan hasil prediksi ke dalam bentuk Excel. Di sini adalah lokasi tempat kita menyimpan file tadi. Ini adalah file yang kita simpan tadi.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.